Iya. Kalau tidak ada, saya jelaskan aja ya. Oke, saya kasih kesempatan. Ya wis ya. Jadi nanti ketika teman-teman di sekolah penggerak itu nanti ada yang namanya assessment. Ini ya, ada namanya assessment as learning, for learning. Kalau dilihat dari fungsinya dan juga of learning. Nah ini kalau dulu itu assessment as learning ini contohnya tadi di atas sudah ada. Ketika misalnya di sini nih berarti sudah ada kok. Di bawahnya. Dalamnya ada yang copot. Nah, di sini kan ada assessment as learning, for learning, kalau sama of learning. Ini kalau yang dulu seperti ini, kalau yang sekarang ini assessment of learning, for learning, sama as learning. Jadi di sini ini contohnya. Sebentar, teman-teman. Nah, teman-teman ini contohnya ada antara assessment as learning, for learning, sama of learning. Jadi kalau kemarin itu kan ada, kalau dilihat dari waktunya itu kan ada summative sama formative. Nah ini ada juga diagnostic assessment. Yang diambil nilainya itu biasanya di bagian summative. Tapi kalau di sekolah-sekolah biasanya formatif juga diambil. Nah ini ada istilah juga as learning sama for learning. Jadi kalau as learning sama for learning ini nanti dia dianggap sebagai formatif. Nah, dari kegiatan ini, si assessment ini, di dalam prakteknya ini, kalau yang berbeda ini hampir mirip antara as learning sama for learning. Cuman kalau yang as learning ini, di sini ada contohnya ya, di situ di mana, bentar. Peserta didik itu dilibatkan gitu. Lebih melibatkan kalau yang as learning. Kalau yang for learning ini biasanya dari gurunya. Nah, sementara kalau yang assessment of learning ini biasanya kayak misalnya ulangan yang yang bersifat sumatif setelah satu bab selesai, atau misalnya 3 bab ulangan, atau misalnya UTS, ataupun kalau sekarang namanya PAS sama PTS gitu ya. Nah, maka itu bisa dianggap sebagai assessment of learning untuk memperoleh nilainya sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Itu. Nah, kemudian untuk yang ini itu bentar ya. Ambil kabel. Nah, kemudian teman-teman ketika kita ngomongin yang ini satu lagi, kalau tadi kan kalian masih kenal yang namanya KD ini. Ini kalau yang bukan sekolah penggerak. Kalau di sekolah penggerak itu sudah menggunakan ini namanya CP. Nah, CP itu nanti diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran dulu itu kan sudah ada KD. Nah, kalau sekarang di sekolah penggerak itu namanya adalah TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu diambil atau dihasilkan dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ini, teman-teman, urut-urutkan namanya alur tujuan pembelajaran. Dan dari alur tujuan pembelajaran ini nih, kemudian dibuatlah asesmennya seperti ini kalau di sekolah penggerak. Nah, kalau sekarang memang kalian tidak harus tahu ini dulu, tapi paling nggak kenal aja. Bahwasanya di sekolah penggerak itu ada yang namanya TP, CP, capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kalau dulu KD lah miripnya. Kalau sekarang namanya tujuan pembelajaran. Kalau dulu KD itu diberikan oleh pemerintah, kalau sekarang capaian tujuan pembelajaran itu dibuat oleh sekolah sendiri yang berpedoman pada capaian pembelajaran. Yang ribet nanti ada alurnya. Nah, ini nanti bagaimana caranya, misalnya, jadi ada urut-urutannya tuh.
ke bawah-bawahnya ini memang contohnya soal matematika karena memang ini untuk sekolah penggerak ya materinya. Yang mau dikenalkan di sini adalah tentang bagaimana sih cara membuat sebuah soal seperti itu. Nah, contohnya kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya di sini matematika nih, misalnya anggap aja ini bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini kan ada kalimatnya nih, menyajikan. Nah, kalau tadi kan kalimat di KD dulu, ini tujuan pembelajarannya yang tertera ini ya, ini tujuannya yang hijau, menyajikan bilangan dan menganalisis pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai bla 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 bla. Nah, kalau dulu ini KD nih bahasa seperti ini, tapi ini sekarang dibuat oleh guru bersama tim kurikulum. Nah, setelah ini tadi, oh kalau seperti ini, maka aktivitasnya itu apa saja? Nah, dari aktivitas itu nanti ada kegiatan-kegiatan untuk asesmennya seperti apa. Jadi semuanya itu rinci dan jelas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Masih ada 3 menit? Mungkin kalian bingung ya. Ya udahlah, tidak apa-apa. Kalau masih bingung, namanya juga ini hal yang baru sekolah penggerak. Guru-guru juga masih banyak yang bingung. Tapi paling tidak kalian sudah pernah dengar aja. Oke, karena waktunya tinggal 3 menit, silakan teman-teman tulis namanya di absensi. Kalau yang kelas B di dalam kurung ditulis kelas B gitu ya. Maksudnya B, huruf B di belakang nama kalian. Silakan tulis namanya. Baik, Pak. Sekarang kolom chat. Waktu 2 menit ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa bertanya di WhatsApp grup ya, kalau mau mendiskusikan lebih lanjut. Baik, Pak. Oke, sudah? Sudah semua belum nih? Coba saya hitung ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tidak hutang ya kita di minggu ini. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan perkuliahan dengan Pak Dedi ya. Ada nggak hari ini dengan Pak Dedi? Sudah ada link Zoom-nya, Pak. Oh, berarti ada ya. Alhamdulillah. Berarti saya tidak mengangkat waktunya Pak Dedi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nanti akan saya kasih untuk bahan bacaannya secepatnya. Misalnya sampai besok pagi saya belum kasih bahan bacaan, salah satu silakan komitinya awal kalau tidak salah ya. Ingat kontak saya ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.